Halo Aperta, selamat datang di podcast Agrotalks, Sinergi dalam Karya. Oke, baik, sebelumnya kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jember. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alvin Dwi Tahtanusa yang biasanya dipanggil Bung Alvin. Dan rekan saya Ahmad Iqbal Saputra Hidayat yang biasa juga dipanggil Bung Iqbal. Oke, baik. Pada podcast Agrotalks kali ini kita akan bahas sedikit nih, Bung, terkait dengan pertanian yang ada di Kabupaten Jember. Seru banget ini oke. Jelas seru banget. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan nih, Bung, teman-teman Waperta perlu tahu ini, apa sih itu Agrotalks, Bung? Jadi Agrotalks itu Vin, merupakan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jember yang menyebarkan informasi tentang bidang pertanian terutama yang ada di Kabupaten Jember. Keren banget berarti, Bung, ya? Betul. Terkait dengan program kerja yang diinisiasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Oke, baik, berarti kita pagi hari ini akan ngopi, Bapak. Akan ngobrol pintar terkait dengan masa depan pertanian Kabupaten Jember. Oke. Tapi tentunya di ngopi atau ngobrol pintar pagi hari ini bahas masa depan pertanian Kabupaten Jember, kita agak berdua kan, Bu? Tidak berdua. Oke, pasti kita akan ditemani oleh narasumber yang sangat-sangat keren nih, Bu. Dan juga kompeten. Dan juga kompeten. Kalau mungkin anak-anak muda nyebutnya ini admin 2 Jember. Oke. Siapa dia, Bu? Monggo Bapak Joko. Bapak Joko, selaku Wakil Bupati Kabupaten Jember. Mungkin bisa disapa terlebih dulu Bapak audiens dari Fakultas Pertanian. Kita menyebutnya Waperta, Bapak. Waperta. Oke. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Komunitas Waperta. Waperta yang tentu kumpulan anak muda yang sedang bergelut mendalami ilmu tentang pertanian, dan saya bangga terhadap kalian semua karena mau nggak mau sektor pertanian bagi saya sebuah profesi atau sebuah profesi yang vital bagi kehidupan kita. Jadi saya apresiasi dan saya bangga terhadap kalian. Oke, ini Bapak, sebelum kita lanjut pembahasan nih Pak, izin Pak, terkait ada fun fact dari Pak Joko ini. Keunikan dari Pak Joko, boleh disampaikan ya Pak? Oke, ini Bapak, sebelum kita lanjut pembahasan nih Pak, izin Pak, terkait ada fun fact dari Pak Joko ini. Keunikan dari Pak Joko, boleh disampaikan ya Pak? Apa uniknya? Rasanya semua yang ada di saya unik semua. Mungkin Ya, ada Pak? contohnya Bapak. Apanya? Mungkin ada contohnya misal Bapak Joko ini dengar sarjana hukum nih. Sarjana hukum, Oke. Bapak. Tapi nyemplung di bidang pertanian, Bapak. Betul, saya dihukum, tapi kan profesi saya selama ini sampai saya pensiun, saya bekerja di pertanian yang urusannya ya urusan tanah, kan gitu. Jadi kalau pertanian ya bukan hal yang asing bagi saya, cuman mungkin dari sudut pandang yang lain ya. Kalau pertanian dimaknai urusan macul ya memang bukan profesi yang saya geluti selama ini ya gitu. Tapi urusan tanah itu harus dikelola dengan baik ya, profesi agraria kan gitu. Ya betul, saya dihukum, tapi kan profesi saya selama ini sampai saya pensiun, saya bekerja di pertanian yang urusannya ya urusan tanah kan gitu. Jadi kalau pertanian ya bukan hal yang asing bagi saya, cuman mungkin dari sudut pandang yang lain ya. Kalau pertanian dimaknai urusan macul ya memang bukan profesi yang saya geluti selama ini kan itu. Tapi urusan tanah itu harus dikelola dengan baik ya,
itu profesi agraria kan. Betul Bapak, betul sekali Pak, luar biasa. Oke, jadi teman-teman petani juga penasaran loh Pak dengan Bapak Jos yang di kampus belajar pasal-pasal, belajar hukum, dan sekarang lebih nyemplung ke dunia pertanian. Bahkan kemarin sempat viral nih, Pak Joko ikut berburu tikus Pak. Mungkin bisa diceritakan kepada Bapak petani Pak, ceritanya dari dulu di kampus belajar pasal, akhirnya sekarang terjun di pertanian malah ikut berburu tikus nih Pak. Ya kalau dulu sekolahnya belajar pasal, yang hari ini seperti yang kalian sampaikan tadi sampai berburu tikus itu kan karena tuntutan profesi kan. Tuntutan profesi. Ya kan, pada posisi hari ini sebagai wakil bupati yang saya harus care dan memberikan teladan kepada seluruh masyarakat. Dan kebetulan tempoh hari tikus itu menjadi ancaman petani, ya saya harus hadir dan ya memberi contoh pada masyarakat. Jadi terjun langsung ke Kan bawah. itu. Oke Bapak, di samping itu kemarin juga kita dapat fun fact baru ya terkait dengan Pak Joko. Pak Joko kan sarjana hukum ya Pak, tapi menempuh S3 kemarin di usia 50 tahun ya Pak. Ya, ya kesempatan yang ada pada posisi seperti itu ya ngalir saja. Tapi intinya kan belajar itu kan tidak mengenal usia. Iya benar. Kan mulai lahir dan kalau perlu sehari sebelum masuk liang lahat ya kita sudah belajar kan begitu. Dan belajar itu sendiri sebetulnya kan di samping menimba ilmu, di samping ngasah otak, manfaatnya juga berpikir itu manfaatnya sehat. Sehat, dan alhamdulillah pada usia saya yang hari ini sudah kepala 6 atas ya, saya masih diberi sehat ya karena saya suka berpikir, bukan suka kepikiran, tapi suka berpikir gitu. Ya kan? Jadi kalau pengen awet sehat ya senanglah berpikir, tapi jangan senang kepikiran. Kalau kepikiran itu kan terlalu banyak berpikir andai-andai, jangan-jangan, terlalu banyak khawatirnya lah. Ya pesan saya pada anak-anak muda ya, teruslah berpikir supaya banyak manfaat, banyak kebaikan yang bisa dilahirkan dengan banyak berpikir. Oke, baik, jadi cerita Pak Joko ini ya membuktikan bahwasanya belajar itu tidak mengenal usia, apalagi semangatnya tadi. Lalu Pak Joko menyampaikan bahwa juga belajar ini di samping kita berpikir, tapi juga menjaga kesehatan. Betul itu. Seperti itu. Apalagi mungkin ya kita juga berpikir sambil ngopi kayak tadi. Sambil ngopi. Oh, belajarnya ini sambil ngopi Pak. Ya sayangnya di sini nggak boleh sambil ngopi sambil merokok. Oke, jadi di tengah kesibukan Pak Joko sebagai wakil bupati, tapi juga tidak melupakan kewajibannya untuk selalu belajar, berpikir juga. Oke Bapak, mungkin langsung saja nih Bapak, kita bahas santai, ngobrol santai tentang masa depan pertanian Kabupaten Jember. Ngomong-ngomong tentang pertanian nih Bapak, Kabupaten Jember sebagai identiknya juga sebagai pertanian Bapak. Masih banyak lahan yang ada di Kabupaten Jember, terutama di komoditas tembakau juga Bapak. Nah mungkin bisa diceritakan nih Bapak, pertanian di Jember ini mau dibawa kemana Bapak ke depannya? Jadi bisa diceritakan bagaimana nanti visi misi ataupun harapan dari Kabupaten Jember ini untuk pertama di bidang pertanian. Nanti ke depannya ini mau dibawa kemana untuk pertanian di Kabupaten Jember Bapak, seperti itu? Jember itu kan
milik kalian, milik masyarakat Jember. Sedang saya ini kan cuma di kalian amanai untuk apa? Mengorganisir kegiatan masyarakat yang ada di Jember. Kan itu. Jadi pemilik Jember itu ya kalian semua, masyarakat Jember kan begitu. Kalau tadi ada pertanyaan Jember mau dibawa kemana, justru saya balik bertanya pada kalian. Nah itu, pertanyaan Jember mau dibawa kemana? Nanti saya yang merumuskan, saya yang apa? Ya merumuskan dan men-trigger, kan begitu. Iya kan? Betul. Jadi sebagai pemimpin saya juga tidak elok kalau saya punya kehendak sendiri. Jember mau saya bawa kemana, pertanian mau saya bawa kemana, yang apalagi kalau itu tidak selaras dengan keinginan masyarakat. Kan itu? Iya benar Pak. Iya kan? Betul. Ya sebagai kepala daerah, fungsi kami kan tidak jauh dari urusan administratur. Kan gitu. Jadi kalau administratur mempunyai kehendak sendiri, ya sangat tidak elok lah. Kira-kira seperti itu. Oke, baik ini Bung. Pak Joko menyampaikan bahwasanya kita semua ini adalah warga Jember. Warga Jember. Jadi segala kebijakan Bung tergantung dari kita ya Pak. Kita maunya dibawa kemana nih Pak? Seperti itu. Terutama di sektor pertanian nih Bung. Nah, mungkin menurut Bung Iqbal nih, pertanian di Jember selaku warga Jember juga ya Bung ya. Harapannya pertanian di Jember ini mau dibawa kemana nih Bung? Kalau dari harapanku dari tadi juga yang diterima dari Pak Joko, itu memang ternyata pemerintah ini butuh ruang diskusi publik dengan petani gitu Pak. Ya. Buat bagaimana nantinya pertanian di Jember ini mau dibawa kemana sih? Petani ini inginnya ini Kabupaten Jember ini pertaniannya seperti apa sih? Itu melewati ruang diskusi publik ini. Oke, ngobrol. Jadi kalau kembali begini, sebagai pemimpin kita harus mengedukasi masyarakat, kan itu. Khusus sektor pertanian tadi, betul, kehendak itu harus berangkat dari kehendak masyarakat. Iya. Tapi masyarakat kan juga harus diedukasi. Betul. Minimal dikasih Uang. clue atau apa istilahnya, hal-hal penting yang harus dijadikan dasar untuk merumuskan keinginannya, kan itu. Suatu misal kalau sektor pertanian tadi di ngobrol kecil kita tadi kan saya sempat melemparkan pertanian itu kalian lihat seperti apa, artinya posisinya seperti apa, penting, sangat penting, atau vital, kan begitu. Benar. Iya kan? Lah, kalau menurut saya posisi pertanian ya vital, Sangat vital Pak. kan itu, karena syarat hidup kita ini hanya bisa dipenuhi dengan pertanian, kan begitu. Betul Pak. Iya kan? Betul seperti itu ya Pak. Betul, Kan Pak. itu kira-kira Sangat kan vital. begitu. Betul Pak. Sehingga menurut saya sangat vital. Lah, pemahaman ini kan harus terbangun di masyarakat lebih dahulu. sebelum mereka berpikir pertanian itu mau dibawa kemana, kan begitu. Oke Pak, terkait dengan pandangan masyarakat, dengan pertanian dan sebagainya. Mengenai diskusi publik juga nih yang sudah disampaikan tadi. Untuk saat ini masyarakat menyampaikan terkait dengan aspirasi itu biasanya melalui apa ya Pak? Melalui mungkin ngopi bareng dengan Pak Jokowi atau belusukan dan sebagainya Pak.
Kalau media itu kan bisa apa saja, ya kan? Dan pemimpin-pemimpin kita kan juga memberikan contoh banyak hal. Ya kalau ngomong dinas, suasananya mesti harus formal, harus seperti ini. Iya, Tapi ternyata komunikasi dengan cara seperti itu atau dengan media seperti itu ternyata sangat kaku. benar, begitu kan? Betul. Ya mungkin dengan cara seperti ini, mungkin tempo hari saya sempat nongkrong di warung kopi dengan masyarakat, mendengar keluhannya, mendengar harapannya. Nah, pada kesempatan yang seperti itulah kita lakukan edukasi pada masyarakat, kan itu. Di samping memfasilitasi mencarikan solusi, kita juga perlu mengedukasi. Poin pentingnya adalah edukasi kepada masyarakat bahwasanya nanti kebijakan maupun peran dari pertahanan ke depannya di Kabupaten Jember ini akan seperti apa. Betul. Seperti itu. Oke Bapak, kalau kita berbicara mengenai edukasi juga pertanian juga di Kabupaten Jember, mungkin program kerja yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Jember nih Bapak di sektor pertanian ini untuk saat ini ada apa saja ya Bapak? Biar warga Jember juga tahu nih. Ya begini, kalau bicara pemerintahan hari ini menjalankan APBD yang sudah didok, sudah ditetapkan oleh pemimpin periode yang lalu, sehingga kita tidak bisa bergerak leluasa sesuai dengan visi misi yang kami usung di proses pilkada lalu, kan gitu. Tapi paling tidak ya kita berjalan dengan skema APBD yang ditetapkan sebelumnya dengan sedikit kreativitas, apa istilahnya, ya mepet nih dengan visi misi lah, kan gitu kan begitu. Tapi ya tentu tidak bisa maksimal karena kita tidak merumuskan sendiri di awal, kan gitu. Siap. Berarti ini gitu Bapak masih mengikuti dari pemimpin yang lalu gitu Bapak. Kalau mengikuti juga sih tidak gitu ya. Tapi minimal beginilah. Kalau kita bicara APBD itu alokasi anggaran untuk sektor atau bidang-bidang tertentu ini kan sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, padahal kita pengen sektor pertanian ini menjadi sektor Utama gitu Pak. Utama di visi misi kami, kan gitu. Nah, kalau tidak didukung dengan postur anggaran yang memadai kan tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal. Kan itu. Iya, betul. Ya kebutuhan taruhlah untuk kebutuhan sektor pertanian tadi sesuai dengan visi misi kita butuh 10 juta satu misal. Tapi anggaran sebelumnya cuma ditetapkan 1 juta kan kita nggak bisa maksain. Kan gitu. Tapi ya bagaimana 1 juta ini bisa kita optimalkan. Kira-kira kan begitulah. Benar. Kira-kira seperti itu. Ya tidak bisa maksimal tapi ya bagaimana tetap bisa jalan. Optimal gitu. Kan gitulah. Optimal. Atau menempatkan 1 juta itu untuk kebutuhan sektor pertanian yang paling
mendesak apa. J. Kan begitu. Jadi kita harus terbiasa dengan skala prioritas. Skala skala prioritas. Kan itu. Jadi apapun kalau pengen berhasil kita harus selalu menempatkan Prioritas ya, Pak. skala prioritas itu menjadi dasar utama. J, Pak. Kan itu. Kalau kita selalu bicara pemerataan, ya nggak ada yang selesai, Betul Pak. nggak ada yang berhasil, kan begitu. Sekedar akhirnya kan sekedar berbuat saja. Yang penting ini berbuat, kan begitu kan? Iya, tapi tidak optimal. Nah, padahal sumber daya atau resource kita kan cuma terbatas. Iya, cuma terbatas. Kan gitu. Ya sudah, kalau saya lebih tertarik, lebih meyakini sesuatu yang terbatas tadi kita prioritaskan untuk apa yang punya nilai, Yang optimal. punya dampak lebih Besar, besar. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Bung. Berbicara mengenai prioritas nih Bung, untuk di Kabupaten Jember, terutama untuk pemerintah sekarang nih Bapak, yang diprioritaskan dari kebijakan maupun program kerja ini mengarah di sektor pertanian atau mengarah di sektor yang lain nih Bapak. Mungkin juga bisa dihubungkan dengan visi misi yang Bapak dibawakan kemarin, terutama di sektor pertanian ini. J, Bapak. Ya, kalau tagline kami Jember baru Jember maju, Baru Jember maju nih Bung. kan gitu kan? Sekarang pemahaman maju itu seperti apa sih? Kan gitu. J. Yang dimaksud dengan pembangunan itu sendiri itu sebetulnya apa sih? Berdirinya sebuah bangunan Iya. atau seperti apa? J, betul Pak. Kan begitu. Ya, tentu dalam konteks pembangunan ya namanya pembangunan itu terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Bukan berdirinya sebuah bangunan. Oke, keren banget nih Bung. Kan begitu? Iya. Betul Bapak. Hah? Benar. Bisa Iya kan? Betul Bapak. Karena tujuan tujuan semua kegiatan itu harus bermuara pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Lah kalau dimaknai pembangunan itu sebatas berdirinya sebuah bangunan, iya kan? Dan ternyata itu dampaknya itu banyaknya pengangguran, banyaknya orang miskin. Justru di lingkaran itu, di lingkungan berdirinya bangunan tadi itu banyak apa? Orang-orang yang tidak mampu. Apakah itu bisa dimaknai pembangunan? Kan itu. Berdirinya bangunan itu ya sebatas salah satu instrumen kecil dalam pengertian pembangunan yang sebenarnya, kan begitu. Makanya pembangunan dalam pengertian fisik ini mesti harus dirubah ya? Pahamkan lagi ya, Pak. harus dirumuskan dengan baik. Bangunan ini akan menimbulkan impact atau tidak. Impactnya seperti apa? Kan itu. Jadi pembelanjaan APBD atau tadi mendirikan bangunan tadi mesti harus dikaji. Ono impactnya lah. Impactnya Ada seperti dampak apa? positif atau enggak buat masyarakat ya? Kan gitu. Jangan-jangan ngedekne bangunan yang bagus tadi cuma ngenakne pegawainya saja. Oke. Masyarakatnya tidak menerima manfaat. Kan itu. Berarti bisa diambil kesimpulan gitu Bapak, bahwasanya prioritas yang dimaksud itu yang penting untuk kesejahteraan masyarakat gitu Bapak. Ya. Untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Bu. Tapi tentunya nih Pak, di bidang pertanian dari tagline
Pak Wagub tadi menyampaikan Jember bahwa maju. Jember baru, Jember maju. Oh, iya. Oke. Betul. Dengan dilatar belakangi dengan kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau kita berbicara dari petani saat ini, karena juga rata-rata Bapak, mohon maaf, untuk petani di Jember masih didominasi dari kalangan mungkin orang tua gitu Iya, Pak, orang-orang 30 tahun ke atas, yang jelas dalam pengaksesan teknologi dan sebagainya masih kurang Bapak. Nah lantas untuk membuat petani sejahtera nih Bapak, melalui program pelatihan atau mungkin pemberdayaan kepada petani, apakah dilakukan ya Bapak dari pemerintah Kabupaten Jember ya Pak? Mungkin saya sebelum jawab itu ya, Iya. saya perlu ngajak ke belakang kalian untuk melihat potret pertanian kita seperti apa. Pertanian Kabupaten Jember ya Pak? Iya kan, Oke. berlagapannya kan. Nah kalau kita lihat data, sekitar 50% lebih masyarakat kita ini kan terlibat di sektor pertanian. Benar. Dan sekitar 50% juga luasan lahan kita ini, wilayah Jember ini 50%-nya juga untuk sektor pertanian. Nah, tapi kontribusi sektor pertanian pada PDRB tahun 24 itu angkanya baru 25,71. Nah kalau kita ngomong masyarakat kita itu 50%-nya, lahannya juga 50%, saelek-elek harusnya kan ya minimal ya podo dong 50%, kan begitu. Tapi faktanya kontribusi sektor pertanian pada PDRB baru 25,71. Belum lagi pertumbuhan sektor pertanian itu, produktivitas pertanian itu baru sekitar 1%. Artinya kan angka yang kecil. Sangat-sangat kecil, Pak. Nah, artinya apa? Ada potensi besar di sektor pertanian, tapi faktanya tidak. Faktanya tidak sesuai dengan potensi tadi kan? Kan itu. Ya kalau ngomong angka secara sekilas ya kelihatannya cuma separuh kan gitu lah, kira-kira kan begitu. Iya kan? Ya mestinya paling enggak kan satu lah kan, kira-kira kan begitu. Nah, tapi faktanya kan separuh. Kembali melihat kondisi itu, tentu ada pertanyaan, ada potensi besar kok hasilnya tidak Sekian gitu Pak ya. kan begitu, tidak sebanding, berarti kan ada yang salah. Iya. Kan gitu. Nah, yang salah terhadap penanganan sektor pertanian kan gitu kan. Kalau balik lagi ya harus kita akui bersama itu. Siapa penanggung jawab tata kelola? Kan itu tata kelola di Kabupaten Jember ini. Kan itu. Ya? Benar Bapak, sekali itu. Iya kan? Saya kira ini juga tidak semata-mata karena petaninya males, karena petaninya tua. Iya. Tidak hanya dari faktor itu saja. Kalau menurut saya sebuah kemajuan itu selalu di apa? Ya ditandai dengan keberpihakan seorang pemimpinnya. Oke. Pemimpin harus Kan begitu. hadir. Iya kan? Oke. Karena tugas pemimpin ya memotivasi, Benar. edukasi, memfasilitasi kan begitu. Ya kalau masyarakatnya pengen tapi tidak terfasilitasi, akhirnya masyarakatnya ngomong saya bisa berbuat apa? Itu Bapak. Pasrah ya. Iya kan? Pasrah, betul. Ya, gitu. Pasrah tuh tadi ya. Ya. Jadi kembali potensi bagus, tapi faktanya tidak Sesuai. bagus.
Ya, siapa yang bertanggung jawab atas itu? Pemimpin ya, Pak. Yang bertanggung jawab ya ada di wilayah tata kelola. Kelola. Ada potensi diolah menjadi hasil kan? Iya. Yang ngolah ini kan secara sederhana kan tata kelola, Betul, betul, betul. ya kan? Nah, tata kelola itu paling tidak secara sederhana ada dua hal, ada dua komponen lah. Kalau saya bicara tata kelola secara sederhana, saya istilahkan ada dua hal kan itu ya. Hal pertama sistem, hal kedua sumber daya manusianya. Sumber daya Sumber manusia. daya manusianya. Betul itu. Kan gitu. Nah, dalam konteks kalau kita bicara Jember, penanggung jawab utama tata kelola itu siapa? Ya kami, pemerintah daerah ini. Pemerintah daerah itu. Kan itu kan? Itu benar. Ya kan? Sangat benar. Nah, ya kan, pemerintah daerah. Ya, kalau kita bicara pemerintah daerah, kembali ada sistem dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Kan itu. Sistem pemerintahan Bagus. di mana-mana sama enggak? Jelas Jember, berbeda, Bondowoso, berbeda. Jakarta, Menyesuaikan kondisi Bojonegoro, masyarakat. sistemnya kan sama kan? Sistemnya sama, Pak. Sistem pemerintahnya kan sama Sama. kan? Iya, sistem pemerintahan sama. Cuma Berarti cara- sistem pemerintahannya tidak ada masalah dong, baik-baik Iya. aja toh kan begitu. Berarti problemnya ada di mana? sumber daya. Sumber daya Sumber manusianya, daya Pak. manusia. Oke. Iya kan? Betul, Pak. Nah, oke. Sekarang sumber daya manusia itu atau manusianya itu saya bedakan, saya bagi menjadi 3 unsur. Ada 3 unsur Tiga Ibu. unsur nih, Bu. Apa aja, Bapak? Ya Apa kan? aja nih Bapak? 3 unsur. Dari Unsur sumber daya. pertama apa ini? Otak. Otak. Intelektual, Bapak. Intelektualnya kan Kecerdasan. begitu. Kecerdasannya dari Kecerdasan. manusianya. Iya kan? Penduduk masyarakat. Nah, kira-kira aparatur kita utamanya ada nggak yang lulusan paket A? Ya ora ono. Nggak ada, Bapak, pastinya. Iya kan? Iya. Susu banyak yang S2, S3 juga banyak, Iya, kan begitu. Iya kan? Berarti intelektualnya Sudah cerdas. Sudah. bagus. Sudah Kalau memadai. intelektualnya bagus, berarti secara intelektual kan mestinya mampu mengolah potensi untuk menjadi baik toh. Oke, oke. Nggak ada problem toh berarti intelektualnya. Iya. Ya kan? Yang kedua, kalau unsur manusia apa? Fisik. Fisik. Kan Dari begitu. intelektual, otak, fisik nih, Fisik Bu. juga, Bung. Pasti. Iya kan? Lah fisiknya sehat semua. Kalau perlu sekali makan 2 piring masih mampu. Hah? Benar ya, Pak. Iya kan? Bener, Pak. Bener. Berarti kan secara fisik kan sangat sehat toh. Sangat Sangat sehat. sehat, sangat sehat, Bapak. Apalagi sampai 3 piring, Bapak. Iya kan? Iya, betul, Bapak. Nah, berarti fisiknya nggak ada masalah kan? Nggak ada Fisiknya tidak ada masalah. Tidak ada masalah nih, Bu. Unsur yang ketiga apa? Apa Kalau nih? kita bicara manusia, Rohani, Bapak. ya rohani atau Oh, mental kan? mentalnya, Bapak. Mental, mindset itu ya. Mindset, apalagi Gen Z ya, Pak. Gen Z terutama apa ya? Berarti problem kita itu Oke, di mental. Mental, Bapak. Aduh. itu loh. Problem kita itu di mental. Benar sekali. Kita punya resource yang baik, Lagi, yang unggul, tapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang unggul juga. ya. Berarti kan faktor penghambatnya adalah Mental. gitu. mental tadi. Oke, Bapak. Terkait dari ini, Bapak, tadi kan sudah dikatakan bahwa SDM itu dibagi jadi 3, Pak. Intelektual, Fisik, terus fisik, dan yang terakhir mental gitu, Pak. Rohani. Biasanya apalagi petani milenial nih, Bapak nih. Biasanya itu kalau terkait mental, nanem, misal padi, Bapak, gagal panen. Kan biasanya mentalnya langsung, "Wes, aku nggak mau nanam lagi, Bapak." Biasanya kan seperti itu, Bapak. Itu apa ada, Pak, program kerja dari pemerintah Kabupaten Jember, Bapak, yang seperti mungkin ada koperasi, Bapak, mungkin ada Memberikan bantuan. memberikan bantuan, Bapak, atau memberikan
seperti garansi Bapak, misalnya nanti ada gagal panen biar petani-petani milenial ini nggak jerah untuk nanam gitu Bapak. Mungkin cara berpikirnya jangan pragmatis begitu ya. Tapi sesuatu tadi mesti kita harus rumuskan dulu dalam skop ideal dulu. Kan begitu. Kalau urusan apa istilahnya, solusi pragmatis tadi kan sebetulnya kan bukan urusan yang susah. Iya kan? Kalau APBD duitnya banyak bisa gitu. Malah sangat gampang ya Bapak. Lah perlu kalian nggak usah nyambut gawe, tak kayak duit selesai toh. Selesai betul. Dikasih uang selesai. Kan itu. Benar. Nah, problemnya kan kita ini punya kemampuan yang terbatas. Oke, tapi harusnya bisa di. Tapi kita menginginkan hal yang terbaik. Oke. Kan begitu. Betul Pak. Nah, oke, kita kembali masuk di pertanian tadi. Problem di lapang itu apa sih? Saya nggak ngomong dari sisi SDM dulu deh. Iya Pak. Dari sisi lahan. Oke, dari sisi lahan. Petani kita ini kan petani gurem. Petani yang pemilikan lahannya kecil-kecil. Kecil-kecil. Iya kan? Betul. Lah, kalau kecil-kecil tadi itu mau kamu up seperti apa? Kalau lahan kecil mau di up seperti apa? Teknologi pertanian bisa masuk? Tidak optimal. Sekarang kalau lahan pertanian cuma 1.000, iya kan? Iya Pak. Untuk bajak tanah itu apa di samping tidak efektif, apa bisa masuk? Selain biayanya yang mahal, lahannya kecil loh Pak ya. Iya. Tidak sebanding dengan pengeluaran. Kan itu kan? Iya. Semua kan mestinya pendekatannya kan harus efektif, efisien. Betul, efektif dan efisien. Kan itu. Lah bagaimana sekarang supaya mencari solusi pemilikan lahan pertanian masyarakat yang kecil-kecil tadi bisa dimasuki teknologi. Kan begitu. Betul. Ya kan? Nah, ya kalau istilah pakar, istilah yang saya sering diskusi dengan Prof. Bagio, saya dikenalkan dengan istilah corporate farming. Kan begitu. Oke, Bu. Ya kan? Ya bagaimana pemilikan lahan masyarakat yang kecil-kecil tadi kita konsolidasi menjadi kawasan pertanian yang luas. Kan itu. Iya Bapak. Kan itu kira-kira. Kira-kira benar seperti itu. Nah, ya kita konsolidasikan menjadi lahan pertanian bersama yang Lebar, luas. Kan itu. Artinya kalau sudah dikonsolidasikan tadi, kan sudah tidak ada secara fisik, kan sudah tidak ada lahan si A itu sebelah kene, sebelah kiri. Kan tidak. Milik bersama. Ya. Kan milik bersama, tanggung jawab pada hamparan luas tadi. yang sudah dikonsolidasi tadi. Kan begitu.
Nah kalau sudah seperti itu, teknologi kan bisa masuk. Bisa masuk, bisa optimal. Bisa optimal karena menekan pengeluaran Kan gitu. begitu. Nah, tanpa harus menghilangkan hak Hak tanah atas tanahnya. petani. Oke. Lah kalau masalah batas pemilikannya kan bisa minta tolong ke BPN agraria. Oke. Pak, batasku dijitno iki. Kembali lagi. Sudah disimpan. Ya kan? Oke, oke. Saat pengen mengembalikan batasnya atau galengannya, ya sudah BPN kan tinggal ini koordinatnya yang kene wingi, kene. Jadi Selesai. tetap ada gitu Pak. Untuk Iya. kepemilikannya tetap milik perorangan. Cuman untuk Secara pengelolaannya, administrasi batasnya masih ada. masih ada, betul loh Pak. Tapi secara fakta kan sudah dilebur. Iya, Sudah dilebur kan dilebur. jadi satu. Kan begitu. Nanti keuntungan juga Keuntungan bagi dibagi, hasil. Pak. Nah, nanti ya keuntungannya ya proporsional, bagi hasil secara proporsional toh. Yang punya 1.000 Dapat lebih besar ya. Pak. 1.000, dengan yang 2.000 masuk podo ya enggak Pak. dong. Iya, Kan begitu pastinya, kan? Pastinya. Kan begitu. Betul loh Pak. Nah, belum lagi kalau konsep itu tadi corporate farming tadi bisa dilakukan, tentu akan kita bahasa sederhananya ya, akan kita bangunkan ekosistemnya sektor pertanian Sektor tadi. pertaniannya tadi, Pak. Kan itu. Stakeholder siapa saja yang perlu dilibatkan Di dalamnya gitu. di dalam Di dalam ekosistem. ekosistem tadi. Satu misal kalau kita bicara komoditas beras, satu misal. Yang harus kita libatkan siapa? Oh, lek modal mesti perbankan. Iya, Pak. Ya kan? Iya. Karena sektor pertanian butuh banyu, oh berarti pengairan kita libatkan, dinas pengairan kita libatkan. Oh berharap pertanian ini butuh pupuk, berarti kita libatkan juga pupuk Indonesia. Iya, Persero Indonesia, Pak. Kan begitu. Iya, betul. Karena urusannya padi, urusannya beras, kita libatkan juga bulognya. Untuk membeli Sehingga kalau panen langsung diambil oleh bulognya Pak. bulog. Lah, stakeholder tadi kita ajak MOU bersama. Semua berbuat pada kapasitas masing-masing terhadap Ekosistem ekosistem tadi. tadi. Jadi saling mendukung ya Bapak. Kan Peran begitu. pemerintah ada, peran masyarakat ada, seperti itu gitu. Kan gitu. Nah ini masih sebatas di kisaran lahannya dan kan itu tadi. Nah, kembali sekarang bagaimana petaninya kan begitu. SDM-nya lagi ya, lagi-lagi tentang SDM ya Pak. Tentang Nah, sekarang intelektual. SDM tadi Mbok sampaikan petani kita sudah tidak muda lagi, Iya, banyaknya jadi sudah tidak rata-rata muda, gitu, kan Mas. begitu kan? Akses pendidikan juga mungkin kurang ya Pak. Makanya kalau konsep corporate farming tadi itu bisa kita jalankan sekaligus ini juga akan memotivasi menjadi daya tarik kaum muda untuk masuk ke mengikuti nggak Pak? sektor pertanian. Oke. Sangat-sangat bagus tadi untuk Kan begitu. ya Bapak. Ya bagaimana memotivasi kalian cuman diajak berpikir secara abstrak, kalian tertarik gombal apa? Iya kan? Iya, betul. Oke, benar Pak. Kita juga butuh bukti nih Pak. Butuh bukti Iya, kan? pastinya Pak. Iya. Iya. Kan itu. Oke. Betul. Tidak Hah? mungkin hanya kalimat dan lain sebagainya Pak. Kan itu kan begitu. Pasti Pak. Pertanian itu menguntungkan. Sangat-sangat menguntungkan kalau memang Kan kita loh. harus tadi Iya. benar.
pertanian itu menguntungkan kan bukan gitu kan begitu. Menguntungkan apa bapakku sih susah. Betul. Iya kan? Betul sekali. Tapi kalau konsep bertaninya tadi sudah kita bawa ke konsep corporate farming tadi. corporate farming tadi, dan kalian bisa melihat peningkatan pendapatan, Pasti kita nanti akan banyak yang masuk. nyoba. Kan Pemuda begitu. akan berminat, Pak, ya. Kaum muda pasti berminat. Nah, kalau harapan saya justru kaum muda itu jangan jangan ogah bertani. Justru saya pengen membawa anak muda itu siang bertani, sore numpak pajero ngapain? Betul sekali Bapak. Impian anak-anak muda. Impian anak-anak Kan muda, begitu. Pak. Bos petani muda biasanya. Itu kira-kira Iya, Pak. begitu. Betul sekali Bapak. Jadi ini Bung ya, izin Bapak terkait tadi bahwa Pak Joko melihat petani di Kabupaten Jember ini masih petani gurem. Betul sekali. Jadi Bu. masih menggunakan lahan-lahan Lahan yang kecil lagi, Bu. Oke. Jadi nanti ada inovasi solusi dari Pak Joko. bahwa akan diintegrasikan menjadi corporate farming. Jadi, Betul itu Bung, agar membangun ekosistem antara pemerintah dan juga masyarakat Bung. pertama dengan melibatkan beberapa instansi atau Instansi, lembaga tentunya. dari perpajakan bank, dari Betul. perairan dan sebagainya. Kalau kita berbicara dari generasi muda tadi Pak yang sudah disampaikan Pak Joko juga bahwasanya kita sebenarnya kurang berminat juga di dunia pertanian karena mungkin penghasilannya yang kecil, Iya, betul, tidak menjanjikan, tidak menguntungkan. Tapi tadi dengan corporate farming harapannya adalah ingin meningkatkan minat generasi muda terutama untuk terjun langsung di dunia pertanian ini. Sekarang begini. Kenapa sih sektor pertanian itu tidak menarik? Oke ya. Satu, dukungan terhadap pertanian ini kan, ya kalau bahasa saya kan tidak totality, Betul Bapak, betul. Tidak seluruhnya. atau masih sebatas sektoral. Iya benar. Kan problemnya kan di situ. Itu satu. Yang kedua, masa lalu tidak ada kepastian hasil. Apalagi dengan perubahan iklim sekarang ya Pak. Kan? Bapak. Baik hasil dalam pengertian padinya, Artinya apalagi kepastian hasil dalam pengertian duitnya. nilai ekonomis ya Bapak. Oke. Kan begitu. Benar. Benar Pak. sekali Bapak. Paling gagal panen gitu Pak. Lah sudah resiko pertanian itu Yang besar. Hama. besar kan begitu kan? Penyakit. Yang kedua, tidak punya otoritas menentukan harga. Betul Oke. sekali. Betul sekali Bapak. Kalau saya istilahkan produsen yang paling apes ya petani. Betul Bapak. Betul Yang sekali. tidak punya otoritas menetapkan harga sendiri. Iya Pak. Iya kan? Betul. Petani kacang tidak bisa menentukan harga Harganya sendiri. Ikut tengkulak. Ikut mungkin, tengkulak Pak. pastinya. Kan begitu kan? Tapi kacang atom, kacang Garuda, dia bisa menentukan Menentukan harga, harga. Pak. Langsung ditentukan harganya sendiri ya. 10.000. Kan begitu. Hah? Oke. Bahkan lebih mahal dari harga. Lelah kan itu kan problemnya kan ada tidak ada Otoritas, kepastian tadi gitu loh. Tapi sebetulnya kan kembali kan begini. Kalau sektor pertanian tidak menarik itu sebetulnya ya enggak betul juga lah. Sekarang untuk bicara pertanian padi saja, per hektar itu biaya produksi berapa? Anggaplah rata-rata 10 juta, Oke, sekitar segitu Bapak. ya kan? Padi hasil panenan per hektar itu rata-rata ya urusan kondisi normal lah, normal terjelek, Oke Bapak. bukan pada posisi kena hama ya. Iya betul.
normal terjelek kan 6 ton, Benar. Benar Bapak. ya kan? Rata-rata segitu lah kisarannya. Nah, anggap tak leboknya juga tanah itu sebagai sewa lah. Sewa lahan paling sekitar 20 juta per hektar. Kalau dibagi 3 berarti rata-rata anggaplah 7 juta. Ya kan? Biaya produksinya 10 juta. 10 tadi berarti 17 kan? 17 Benar. Pak. Nah, Dengan 6 ton kali HPP sekarang kan 6,5 6,5, berapa? iya, 36 berarti 39. 39 dibagi Dikurangi 17 tadi. dikurangi 17 berapa? 39 kurangi 17. Sekitar 14 kurang lebih Hah? Pak. Ya enggak dua-dua dong. Dua-dua. Kan dua-dua. Iya. Iya Bapak. Ya kan? Iya. Dua-dua dibagi 4 bulan 22 dibagi 4 kurang lebih 7, kurang lebih 7 juta. ya 5,5 lah. 5,5 lah Bapak. Artinya berarti penghasilan kita kan 5,5 per bulan. Iya, Jadi benar. sangat di atas Kan sudah Bapak. di atas UMR. Sudah di atas sudah 2 kali Sudah UMR. di MS UMR Jember ya. Iya kan? Oke. Itu pada kondisi sektor pertanian tadi belum kita create dengan pendekatan teknologi. Oke. Masih manual ya, Pak? Masih manual, masih konvensional. Oke, apalagi Sepanjang digeluti dengan serius, Pasti penghasilannya sudah 2 kali UMR. 2 kali UMR Jember. Kan UMR itu. Jember sekali. Sudah 5,5 juta. Padahal gajinya wakil bupati aja loh cuma 5 juta 100. Berarti kalau gitu kayaan petani. Iya, Ya? Kayak petani ya Pak, betul betul. Lebih kaya Kan petani. begitu. Oke. Gitu loh. Nah, makanya ini yang mesti harus kita berikan pencerahan pada anak-anak muda, kaum milenial. Ya jangan alergi dengan bertani. Betul Bapak. Kan Nah, itu. petani itu menguntungkan. Bu. Menguntungkan. Betul sekali Bu. Ini aja kalau kita bicara masih urusan padi. Masih ada komoditas. Artinya ada padi itu kan komoditas yang paling tidak menguntungkan dan paling banyak risiko nih toh. Benar, Betul, Bapak. Kan begitu. Sangat banyak Benar. sekali. Lah coba kalau kita masuk komoditas yang lain. Iya, tembakau. Tembakau suatu misal. Bawang merah gitu. Kan itu. Oke. Yang lebih menguntungkan. Kan akan beda lagi. Menguntungkan sekali. Harganya lebih mahal juga. Kan itu kira-kira kan begitu. Tapi Betul lah. ini dia Bapak, kalau kita kembali ke topik yang tadi bahwasanya padi 6 ton per hektar ya Alvin. Kalau pengalaman di desa saya Bapak, terutama di Tempurjo, di daerah selatan itu alhamdulillah Bapak punya lahan seluas 1 hektar juga. Cuman Bapak itu produktivitasnya ini setiap tahun, setiap panen turun Bapak. Dari awalnya itu 4 ton Bapak per hektar. Sekarang itu kemarin terakhir bulan 2 kalau tidak salah itu Bapak, bulan 3 atau bulan 2 itu 3,2 ton Bapak. Itu semakin turun Pak. Dan juga untuk memang benar untuk HPP-nya itu sudah 6.500 Bapak. Cuman untuk 3,2 ton 1 hektar dan 4 bulan tuh menurut saya itu dengan anaknya yang kuliah dan lain sebagainya macamnya itu saya rasa masih kurang Bapak untuk biaya hidup di Jember ini Bapak. Nah, sekarang pertanyaannya kan 6 ton itu sebetulnya kan pada kondisi normal produk terkecil. Kecil. Masih produk terkecil. Masih produk terkecil nggak Bapak? Saya ambil sampling 6 itu kan produktivitas terendah. Terendah. Oke. Lah kalau kamu jelaskan produktivitasnya tadi 4 ton, Iya, Pak. ya berarti pertanyaannya apakah bertaninya itu pada kondisi normal? Iya, Bapak. Enggak, jangan-jangan pas kena hama mbok bandingnya dengan kondisi normal tadi. Padahal produksi yang terbaik justru terbaik bisa lebih dari 8 ton. Bisa lebih depan. Itu loh. Kalau kamu tadi ceritakan penghasilannya menurun
sampai kurang dari 4 ton, justru pertanyaan saya, jangan-jangan pas kena hama, Iya. atau pas Gagal panen. atau kena banjir tadi, Oke. atau jangan-jangan gak serius. Asal bertani ya. Iya kan? Asal tani. Kebutuhan pupuknya mestine iki suatu misal 1 kintal cuma dipupuk Setengah. setengah. Oke. Kan bisa saja. Bisa saja Pak. Jadi Bung, intinya ya pertanian ini sebenarnya memiliki prospek yang besar. Sangat Pertama besar. juga dalam keuntungan. Jadi nanti harapannya yang disampaikan Pak Jos tadi juga meningkatkan minat pemuda lah untuk terjun di bidang pertanian. Tapi ini Bapak ya, ngobrol-ngobrol atau ngomongin juga tentang anak muda terutama di sektor pertanian. Harapan dari Pemkab dari Kabupaten Jember ini untuk generasi muda nih Pak, kedepannya terkait di sektor pertanian ini harus seperti apa nih Pak? Mungkin ikut kolaborasi bareng dengan pemerintahan kabupaten atau seperti apa nih Pak? Gini, saya tempo hari itu masih minta tolong pada salah satu kelompok tani yang kebetulan saya ikut gropiokan tikus itu. Ikut berburu tikus itu Pak. Ya? Itu ya Bung Alvin. Saya minta untuk menginventarisir pemilik lahan di Sekitaran gitu Pak. Ya? hamparan luas itu di lokasi dia lah. Dia memberikan penjelasan ke saya, satu hamparan di situ kira-kira ada 100 sampai 150 hektar. Nah ini hasilnya belum tersampaikan ke saya. Nah maksud saya kan lokasi itu yang ingin saya jadikan pilot project konsep Corporate farming tadi ya Pak. gitu loh. Nah tentu ya harapan saya dalam hal membangun atau merealisasikan pilot project tadi ya saya akan melibatkan perguruan tinggi, dan saya harapkan ya perguruan tinggi nanti juga bisa menerjunkan Mahasiswanya gitu. mahasiswanya Kolaborasi ini Bung. kan itu, Betul. sehingga mulai mengenalkan dan ya sekaligus ada apa Regenerasi gitu Pak. di samping regenerasi ada proses pertukaran pengetahuan lah dari mahasiswa dengan petani paham dari sisi praktek, Iya. kalian Dari pengetahuan dari Akademisi, sisi Pak. keilmuannya kan begitu. Betul sekali Bapak. Nah, mungkin kan petani saya biasa kalau padi saya pupuk dengan urea. Nah, padahal secara pengetahuan sebetulnya kalau dilihat kondisi apa istilahnya kesuburan tanahnya, hara tanahnya ya, apa tingkatnya tes kandungan tanahnya apa istilahnya itu, sehingga ternyata nengono itu tanahnya sedikit asam sehingga pupuk yang dibutuhkan bukan itu sebetulnya. Ini kan perlu. Sangat perlu Bapak. Sangat harus Iya kan? bersinergi memang Bapak. Ya artinya kan pupuk itu kan tidak sekedar Pokok iki pupuk Bapak ya. sing mendukung pembuahan itu suatu misal NPK suatu misal ya. Saya nggak terlalu paham itu ya. Nah, ternyata tanahnya asam tadi yang butuh treatment
peningkatan pH gitu. Kan begitu. Betul sekali Bapak. Seperti penambahan kapur dolomit dan lain sebagainya. Iya kan? Nah, saya orang ngerti ngono itu. Tapi paling enggak kan ya akal saya menuntut seperti itu gitu. Karena kan begitu. Cuman teknisnya saja yang perlu kalian lebih paham kan begitu. Apalagi di bidang kita kan juga di Fakultas Pertanian gitu. Kan gitu. Kita harus tahu paham terkait solusinya, Bapak. Kira-kira begitulah ya. Betul sekali, Bapak. Sehingga pupuk itu ya tepat guna, tepat dosis, tepat apa istilahnya. Iya, tepat waktu, tepat tempat. Enggak sekedar mupuk kan. Betul sekali. pH asam dikasih pupuk yang tambah asam lagi, Bapak. Nah, artinya kan kembali kalau pertanian tadi itu dikolaborasikan antara praktisi dan akademisi kan akan lebih, saya yakin mesti hasilnya akan lebih bagus baik. Pastinya, Bapak. Produktivitas juga pastinya akan naik. Nah, belum lagi konsep corporate farming tadi itu sudah dijamin prosesnya, dijamin hasilnya, karena calon pembelinya ya wis ono, ya kan? Betul sekali. Kebutuhan bercocok tanamnya itu juga sudah disiapkan. Dari hulu sampai hilirnya sudah disiapkan. Nah, kalau terjadi gagal panen, apalagi ini tadi kita kita buat pilot project tadi, anggaplah kita tetapkan itu sebagai program. Kalau sesuatu kegiatan itu ditetapkan sebagai program, kan mesti ada dukungan anggaran. Ya, salah satunya kalau terjadi gagal panen, bantu untuk bisa menanam kembali tanpa cari utangan. Kan gitu. Nah, kalau perlu lagi pemerintah menjamin kalau hasilnya misal per hektar kurang dari suatu misal risiko terendah lah. Tadi biaya produksi berapa? 17 ya. 17. Sama sewa Kan begitu kan? 17 anggap suatu misal kalau hasilnya kurang dari 20 juta tutup oleh pemerintah. Oke. Artinya pemerintah menjamin bahwa petani tidak rugi. Betul sekali. Harus ada jaminan Harus ada juga jaminan. buat Kan petani. begitu? Benar, untuk meyakinkan. Nah, petani. kalau sudah seperti itu, kira-kira kalian tertarik enggak? sangat tertarik ya. Iya kan? Betul sekali, Garda Bapak. Loh, kalau untung itu kan ikhtiar kalian. Betul sekali Bapak. Tapi pemerintah ya menjamin. Oke, betul. Gimana agar kita tidak jerah untuk bertani ya, Pak? Kan begitu. Membangun kepercayaan. Bangun kepercayaan terlebih dahulu. Jamin kamu gak rugi. Kan? Dan bahasanya mungkin juga gak rugi tadi. Ya udah. Kalau hasilmu per hektar kurang dari 20 juta, tak tutup. Kalau kamu kena hama atau gagal panen, tak bantu untuk bisa kebutuhan memulai bercocok tanam lagi. Kan gitu. Nggak perlu ya udah dibantu bibit, kebutuhan pupuknya. Betul sekali, Pak. Seperti Kan halnya gitu. subsidi. Anggaplah dibantu 10 juta untuk modal awal ya. Modal awal tadi. Kasih pinjaman modal ke petani, Bu. Sangat diperlukan apalagi itu untuk petani kecil, Bu. Oke. Nah, kira-kira itulah. Oke. Jadi ini Bu, Bapak izin juga menyampaikan bahwasanya tadi kita sudah ngobrolin banyak Sangat tentang banyak sekali. pertanian masa depan di Kabupaten Jember, dari yang dimana salah satu faktornya adalah dari SDM tadi. Yang Ada dimana 3, Pak Joko memberikan 3 kategori untuk Betul SDM. sekali. Yang pertama adalah intelektual, otak, fisik dan juga mental. Oke.
Dan juga Pak Joko melihat latar belakang dari Kabupaten Jember juga yang rata-rata masih didominasi dari petani gurem. Betul. Petani gurem dengan lahan-lahan kecil, dan harapan dari Pak Joko adalah adanya inovasi berupa corporate farming yang bisa diintegrasikan dari hulu sampai hilir dengan bekerja sama dengan beberapa pihak instansi, Pak. Kolaborasi lah kita. Oke. Dan tidak terasa Bung ya, kita sudah hampir 1 jam nih Pak. Betul kita sekali, ngobrol tadi mengenai masa depan pertanian. Ora kroso. Tidak terasa sama sekali Bapak. Masa depan pertanian Kabupaten Jember, dan harapan dari Pak Jo juga selaku Wakil Bupati bisa meningkatkan lah dari produktivitas pertanian di Kabupaten Jember. Oke. Sebenarnya kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Joko yang sudah berkenan hadir di podcast Agro Talks kali ini yang diinisiasi dari teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jember. Harapannya nanti mungkin kedepannya akan ada forum diskusi seperti ini lagi. Betul Bapak. Episode kedua atau apapun nantinya. Oke. Ya, terima kasih. Tentu sebetulnya diskusi ini pun kalau bicara sektor pertanian masih banyak hal yang bisa kita diskusikan. Oke, baik. Tadi kan yang kita diskusikan sebetulnya kan masih sebatas kulit-kulit saja. Iya, Betul sekali, Bapak. masih belum mendalam nih Pak. Kan itu kira-kira. Kurang kopi ini Pak. Kurang kopi sama rokok ini Bapak. Kira-kira begitu. Tadi ya, kalau next mau dilanjut lagi ya saya terima kasih dan saya siap aja lah. Oke. Siap, Bapak. Demi Jember dan demi anak muda saya siap loh. Jadi kan gitu. Betul sekali Bapak. Sangat Jember. mendukung anak Untuk muda. Jember gitu. baru dan Jember maju. Betul sekali. Apalagi untuk bidang pertanian ini sendiri, Vin. Oke. Tapi kata kuncinya untuk mencapai itu semua landasannya mesti harus Baik. berangkat dari tanggung Tanggung jawab. Betul sekali Bapak. Betul sekali itu Bung Alvin. Jadi Closing apapun statement nih, Pak, dari Pak Joko. apapun yang kita lakukan ya harus dasarnya adalah tanggung jawab. Jawab. Jangan lupa tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab. Bung. Nah, gitu. Betul sekali Bung Alvin. Oke, baik. Kami juga dari host Iqbal dan juga Alvin mengucapkan terima kasih juga pada selain dari Wakil Bupati Pak Jos, dari ACDM, dari Fakultas Pertanian Universitas Jember, dan juga dari AGSC Bakorwil 5 Jember yang sudah memberikan fasilitas kepada kami dari teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa dalam kegiatan podcast Agro Talks kali ini. Mungkin sekian dari podcast Agro Talks kali ini. Mungkin nanti akan ditunggu untuk episode selanjutnya berbicara tentang pertanian Lebih yang lanjut. asik Betul dengan sekali. ngopi atau ngobrol Ngobrol pintar. pintar. Oke, mungkin itu sampai jumpa untuk episode Agro Talks selanjutnya. Salam Waperta, sampai jumpa untuk kegiatan episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Oke, terima kasih.